Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Cabe pun, cabe oi. Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ahmad Septian Adityo dari Sekolah SMP Negeri Satap 1 Mesuji Timur. Teman-teman semua, pada peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 45, banyak sekali tokoh-tokoh penting yang berperan dalam peristiwa tersebut. Sebut saja salah satunya adalah beliau. Ya, beliau adalah Insinyur Soekarno atau Bung Karno, Presiden Republik Indonesia yang pertama dan sang proklamator bersama Bapak Muhammad Hatta. Kemudian yang kedua, yang berperan penting juga dalam proklamasi kemerdekaan adalah beliau. Ya, betul sekali, beliau adalah Bapak Sayuti Melik, sang pengetik naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi yang ingin saya ceritakan adalah tokoh yang ketiga yang dalam gambar ini. Apakah teman-teman mengetahuinya? Oke, baik. Ini yang akan saya ceritakan kepada teman-teman semua. Beliau bernama Burhanuddin Muhammad Dia atau sering dikenal dengan nama BM Dia. Beliau adalah seorang jurnalis. Mungkin teman-teman wartawan atau teman-teman jurnalis mungkin tidak mengetahui beliau. Beliau adalah salah satu pelopor jurnalis di Indonesia. Oke, apa sih peran penting beliau dalam proklamasi kemerdekaan? Baik, sebelum itu saya akan ceritakan sedikit singkat kehidupan beliau dari kecil sampai muda. Bapak Muhammadiyah, Bapak Burhanuddin Muhammadiyah lahir di Kutaraja, Banda Aceh pada tanggal 7 April 1917 dari pasangan yang bernama Muhammad Dia dan Ibu Saidah. Beliau merupakan keturunan Medan dan Aceh. Medan dari bapak beliau, Aceh dari ibu beliau. BM Dia kecil bersekolah di HIS. HIS itu adalah Holland Indies School atau SD-nya di zaman sekarang. Kalau di zaman penjajahan Belanda namanya HIS. Setelah dari HIS, BM Dia kecil sudah mulai tumbuh bibit-bibit anti penjajahan, maka dari itu BM Dia kecil tidak mau bersekolah atau SMP-nya itu di sekolah orang Belanda, yang mana guru-gurunya orang Belanda. Jadi beliau sekolah di taman siswa, yang beliau tahu adalah guru-gurunya adalah orang Indonesia asli. Kemudian pada saat muda, pada saat mau bersekolah di SMA, beliau mengambil sekolah jurusan jurnalis karena jiwa beliau sudah mulai muncul jiwa jurnalis. Oke, jadi beliau berangkatlah dari Medan ke Jakarta untuk sekolah jurnalis yang didirikan oleh Does Dekker atau Multatuli. Kalau teman-teman mengetahui ya. Tapi kita tidak menceritakan Does Dekker. Terus apa sih peran penting beliau dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia? Baik, BM Dia merupakan salah satu anggota dari golongan muda. Yang mana di situ ada Sayuti Melik, ada Wikana, ada Hairul Saleh, ada Adam Malik. Nah, beliau termasuk dalam golongan muda yang mana pada saat itu ingin segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kalau golongan tua ingin kemerdekaan Indonesia sesuai dengan janji Jepang. Nah, peran penting beliau dalam proklamasi kemerdekaan terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 di kediaman Laksamana Maeda, yaitu peristiwa penulisan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke. Teman-teman mungkin tak hanya mengetahui ketikannya. Nih, ketikan naskah proklamasi Indonesia yang diketik oleh Sayuti Melik. Oke? Tapi jangan lupakan, sebelum menjadi ketikan, itu merupakan tulisan. Nah, ini draft tulisannya. Ini draft tulisan naskah proklamasi kemerdekaan asli dari tulisan tangan dari Bung Karno. Coba lihat di sini ada banyak sekali coretan-coretan yang mana itu merupakan pendapat-pendapat semua dari golongan tua maupun golongan muda.
Nah, apa sih peran beliau? Beliau adalah sang penyelamat naskah ini. Oke. Jadi ketika naskah proklamasi kemerdekaan selesai diketik oleh Sayyidul Melik, naskah ini tidak digunakan lagi. Jadi oleh Sayyidul Melik ini dibuang. Tapi Bapak BM dia jiwa jurnalisnya sangat tinggi. Jadi beliau mengetahui ini bisa jadi adalah barang bukti nanti. Barang bukti nanti yang akan dipelajari oleh generasi yang akan datang. Dan terbuktilah memang memang benar, memang betul, ini merupakan salah satu bukti sejarah tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke? Dan ini teman-teman bisa lihatnya langsung di kantor ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta. Nah, kemudian peran beliau apa lagi? Pada bulan Oktober 1945, beliau mendirikan surat kabar yang bernama Harian Merdeka, yang mana memuat tentang perjuangan atau semangat perjuangan rakyat Indonesia menentang penjajahan. Oke, jadi sangat penting sekali peran beliau dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia dan kemerdekaan Indonesia. Nah, pada masa peralihan kepemimpinan dari Soekarno ke Pak Harto atau Bapak Soeharto, pada tahun 1966 sampai 1968, beliau diangkat oleh Presiden Soeharto sebagai Menteri Penerangan Republik Indonesia. Oke, di akhir hayatnya, pada tahun 1996, beliau wafat dan oleh Presiden Soeharto dianugerahkan sebagai pahlawan nasional dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Demikian sejarah singkat tentang Bapak BM Dia. Sebelum saya akhiri, ada kutipan langsung dari Bapak BM Dia yang mungkin bisa jadi sebagai nasihat kita atau nasihat bangsa ini. Kata beliau, proklamasi kemerdekaan Indonesia bukan merupakan akhir dari perjuangan rakyat Indonesia, tapi awal perjalanan baru rakyat Indonesia. Demikian, terima kasih banyak. Saya Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu